Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peta, salam sehat dan tetap semangat. Bincang asik Tangerang Satu Peta kali ini kita akan mengangkat sebuah tema adalah optimalisasi Tangerang Satu Peta di OPD Dinas PUPR. Dalam hal ini kita akan mendatangkan narasumber yang smart, santun, berwibawa. Beliau adalah Bapak Dr. Eng Ruta Ireng Wicaksana STMeng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap sehat, semangat. Bapak. Tetap semangat walau dengan kesibukan yang luar biasa. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara kita saat ini. Tentu saja saya yakin Bapak sudah sangat familiar dengan program yang sudah digalakkan oleh pemerintah Kota Tangerang, yaitu program Tangerang Satu Peta. Dalam hal ini Dinas PUPR sangatlah berperan besar terhadap keberlangsungan program ini. Untuk saat ini Bapak, apa saja yang sudah terhubung atau sudah terkoneksi dengan maptangerangkota.go.id Bapak? Iya baik, di Dinas PUPR yang sudah terhubung dengan maps tangerangkota.go.id itu antara lain terkait dengan ledger jalan, kemudian seberang jembatan gitu ya. Itu. Ledger jalan dan juga seberang jembatan. Kalau tidak salah dengar, Dinas PUPR juga sudah membuat RDTR ya Pak ya? Oh iya. Apakah perwalnya sudah diterbitkan Bapak? Ya sekarang kita dalam proses penerbitan perwal gitu ya RDTR karena memang RDTR itu kan turunan dari RT RW yang dalam pelaksanaannya atau dalam penyusunannya itu akan melibatkan juga dengan stakeholder sampai dengan stakeholdernya sampai dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, jadi kita dalam tahapan berkoordinasi dengan provinsi dan pusat seperti itu. Sedang dalam tahapan berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. Betul. Yang nantinya kalau sudah disahkan atau sudah diterbitkan perwalnya akan diintegrasikan dengan map Tangerang Kota.go.id ya Pak ya. Oh ya pasti. Sehingga biar menjadi lebih bermanfaat dan Betul. masyarakat luas bisa dapat mengaksesnya lebih mudah. Betul. Tidak perlu datang ke Dinas PUPR, tapi mereka dari tempat masing-masing sudah bisa mengambil data tersebut atau melihat data tersebut untuk kepentingan mereka masing-masing. Betul. Terus kemudian Bapak, yang jadi pertanyaannya dalam diri saya adalah bagaimana awal mula Dinas PUPR untuk mengembangkan data spasial dan informasi geospasial di Dinas PUPR Pak? Iya, baik, Dinas Pekerjaan Umum, namanya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Iya. Itu jelas-jelas kita terkait dengan infrastruktur dan penataan ruang terkait dengan spasial atau ruang. Iya. Nah, tentunya kita dalam hal ini sangat diperlukan data yang untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring. Dalam hal ini yang namanya infrastruktur tidak hanya sebagai unitnya infrastruktur itu, tetapi perlu kita tahu lokasi secara ruang atau secara spasial. Jadi artinya pemanfaatan atau penggunaan maps Tangerang Kota atau spasial itu sangat diperlukan untuk penempatan infrastruktur kita di wilayah Kota Tangerang. Data dan informasi geospasial sudah dimanfaatkan oleh Dinas PUPR untuk pelaksanaan tugas sehari-hari ya Pak ya. Tentu sangat bermanfaat sekali. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam optimalisasi DG dan IG-nya Pak? Baik. Data geospasial dan informasi geospasial ya Pak ya. Siap. Ya, jadi untuk mengoptimalisasi, pertama data yang sudah ada tentunya kita selalu update, kita selalu lihat gitu ya. Apabila perlu diupdate, dilihat, kita update, dan tentunya juga dengan data-data yang baru kita tambahkan features-features yang lain. Contohnya kalau yang tadi saya bilang ledger dan sebaran jembatan, kita juga perlu sebaran-sebaran infrastruktur yang lain karena kan di pekerjaan umum ini nggak hanya bina marga tetapi tata air juga perlu kita masukkan di infrastruktur di peta atau di sebaran di maps-nya itu. Luar biasa. Untuk saat ini kan tadi sudah ada data ledger jalan, ada sebaran jembatan. Yang next kemudian nanti RDTR kalau sudah muncul atau sudah disahkan perwalnya akan juga diintegrasikan dengan map tangerangkota.go.id selaku geoportal milik pemerintah Kota Tangerang yang sudah terintegrasi dengan Tanah Air Indonesia Badan Informasi Geospasial Bapak. Apakah selain yang tadi kita sudah sebutkan gitu kan, tadi Bapak juga sudah menyampaikan infrastruktur yang lainnya juga akan kita
integrasikan atau kita spasialkan juga. Infrastruktur yang lainnya itu diantaranya seperti apa ya Pak? Kalau di PUPR Pak? Iya, sebagai salah satu infrastruktur lain yang selain tadi disebutkan antara lain misalnya pintu-pintu air, karena kita kan ada sumber daya air ya, pintu-pintu air, pompa-pompa air, kemudian embung situ, karena di situ apabila kita tahu sebaran dari infrastruktur kita di atas peta, itu kita bisa melihat kinerja dari infrastruktur ini. Jadi contohnya pintu air sama pompanya, kemudian sama nanti keberadaan jalan dan jembatan, itu semua nanti bisa dianalisis sehingga bisa menjadi satu kesatuan dalam hal kita melihat kinerjanya di lapangan. Jadi artinya infrastruktur itu bisa kita lihat kinerjanya tidak berdiri sendiri gitu. Dengan di atas peta kita bisa kelihatan satu kesatuan gitu ya. Jadi kita overlaykan, jadi bisa melihat sejauh mana apakah sudah menangani masalah. Kalau memang itu ada masalah, misalnya ada banjir segala macam. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, misalnya ada mau pembangunan pompa-pompa berikutnya, bisa dilakukan ketika data tersebut sudah di overlay dalam satu peta digital ya Pak ya. Luar biasa. Termasuk tadi yang Bu Ivi sampaikan tadi RDTR, karena di RDTR itu kan juga bagaimana pola pemanfaatan ruangnya itu juga nanti bisa kelihatan nih. Oh ini pemanfaatannya untuk kawasan A, apakah sudah sesuai dengan infrastruktur yang kita bangun di situ. Iya, betul sekali Bapak. Sekaligus sebagai controlling juga ya Pak ya, controlling. Apakah sudah sesuai dengan RDTR, pembangunan-pembangunan yang dilakukan, atau ada yang melenceng. Kalau yang melenceng berarti akan segera ditertibkan gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian apa sih harapan dari Dinas PUPR dalam penggunaan data dan informasi geospasial, pelaksanaannya dalam guna untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Dinas PUPR Pak? Iya, harapannya tentunya buat di internal kita, kita bisa lebih melihat tadi kinerja dari infrastruktur yang kita bangun, karena selain bangun kita kan juga perlu pemeliharaan, juga perlu mengoptimalisasi kinerjanya juga. Kemudian harapan kita buat sesama SKPD yang lain juga itu sangat bermanfaat. Misalnya kita membangun jembatan misalnya, kemudian itu akan dilihat kinerja lalu lintasnya, itu akan dimanfaatkan oleh Disub gitu kan. Apabila ternyata kata Disub, oh ini masih kurang nih, ya kita kerjakan bersama-sama untuk mengoptimalisasi jembatan. Terkait dengan pola ruang tadi, kalau RDTR sudah jadi masuk, kita juga akan sangat berhubungan dengan dinas-dinas yang lain, LH, bagaimana penempatan TPS, penempatan sekolah dan seterusnya ya, dinas pendidikan dan seterusnya, puskesmas. Jadi artinya harapannya nanti secara dengan sesama instansi kita, sesama OPD itu ada kesinambungan, dan tentunya harapan yang terakhir buat masyarakat, masyarakat juga akan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif gitu ya dari apa yang kita bangun di Kota Tangerang. Wow, luar biasa, harapan yang sangat mulia ya Bapak ya. Masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif dari tadi data spasial yang sudah dikumpulkan untuk penyelesaian masalah-masalah, di antaranya dari masalah lalu lintas ya Pak ya. Kemudian penentuan titik pendidikan, sarana prasarana untuk pendidikan juga ya Pak ya. Luar biasa. Kemudian dalam pelaksanaan atau dalam pengolahan serta optimalisasi DG dan IG tersebut, Bapak menugaskan pada pegawai Bapak yang ada di Dinas PUPR Bapak. Respon dari mereka seperti apa Pak? Apakah mereka welcome atau mungkin mereka ada sedikit ini gitu Pak? Seperti apa ya Pak ya harapan dari para pegawainya Pak? Kalau dari pegawai ya mereka sangat welcome, sangat senang, karena itu juga akan membantu tugas mereka, karena kadang-kadang kan kepuasan itu tidak hanya output gitu ya, tetapi juga bagaimana apa yang kita bangun itu juga bermanfaat gitu ya, sehingga dan tentunya secara terukur kita juga bisa mendapatkan feedback melalui tadi apabila kita terplot infrastruktur di atas peta, kita bisa ukur kinerjanya secara manfaatnya gitu, secara benefitnya. Baik, terima kasih kami sampaikan Bapak Duta Ireng Wicaksono selaku narasumber kita, Kepala Dinas PUPR
atas waktunya, atas kesempatannya untuk kita bincang asik di Tangerang Satu Peta. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan narasumber yang lebih inspiratif lagi. Saya, Ivi Nur Muhlisotin, selaku pemandu acara mohon diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di saat kita berdiskusi pada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Peta.